Perkenalkan, nama saya Friska Cindy Claudia Simanjuntak. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 23 Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran agama Kristen yang berjudul judulnya adalah Remaja Kristen dan Ilmu Pengetahuan. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya lagi tentang materi ini, nonton videonya terus ya, jangan skip. Selamat menonton. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Apa sih itu arti dari ilmu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan ini secara umum itu diartikan sebagai sebuah studi atau sebuah pelajaran yang dia bahasannya mengenai atau mendalami, bahkan juga menentukan tentang alam semesta kita, tentang dunia kita, bahkan juga tentang diri kita sendiri. Secara umumnya sih ilmu pengetahuan ini sudah ada sejak dahulu, namun perkembangannya tidak seperti pada masa kini. Nah, contoh-contohnya ini apa saja sih dalam kehidupan kita? Nah, contoh-contoh perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita ialah adanya penemuan-penemuan teknologi. Jadi, teknologi yang ada pada zaman ini itu memiliki hubungan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi itu semua itu tergantung dengan bagaimana seseorang mengaplikasikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya saja nih yang pertama, kalau kita pada masa ini ingin berpergian ke tempat yang lumayan jauh, itu pasti kan akan memakan waktu lama. Namun, berkat dari perkembangan ilmu pengetahuan yang digunakan dengan baik, maka kita sudah dapat berpindah-pindah tempat dengan cepat dan waktu yang sangat efisien. Gimana caranya? Ya, seperti menggunakan kendaraan. Contohnya kayak kereta api atau bahkan pesawat, ada juga kapal dan yang lain-lain. Selain itu, selain penemuan-penemuan di bidang kendaraan, ada juga penemuan-penemuan lainnya nih. Misalnya saja, contohnya adalah penggunaan gadget. Nah, dengan penggunaan gadget ini, itu mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Bahkan kita juga bisa berkomunikasi sambil menatap wajah dari seseorang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Selain itu, kita juga dapat memperoleh berbagai informasi dari gadget ini. Itulah merupakan contoh-contoh perkembangan dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan secara baik sehingga menghasilkan sebuah kecanggihan atau biasa kita kenal dengan teknologi. Nah, tadi kan kita sudah membahas ilmu pengetahuan secara umum nih. Selanjutnya kita akan membahas ilmu pengetahuan secara kekristenan. Jadi, apa sih hubungan ilmu pengetahuan dengan kekristenan? Nah, jadi sebenarnya di dalam kehidupan kita ini kan karena berkembangnya ilmu pengetahuan pasti ada nih pernyataan-pernyataan atau statement yang udah keluar dari para ilmuwan-ilmuwan. Nah, ternyata ada sebagian dari statement tersebut benar. Kenapa kita bisa katakan benar? Jadi benar di sini itu merupakan tanda kalau statement tersebut sama isinya dengan yang ada di Alkitab. Contohnya saja apa sih? Contohnya yang pertama itu seperti benih berbentuk bulat. Nah, kan sekarang ini udah banyak nih, ini masalah kontroversial. Banyak banget yang bilang bumi itu bukan bulat, bumi itu datar. Tapi kan sama aja, ada salah satu tokoh yang mengatakan bumi itu berbentuk bulat. Nah, sebenarnya apa sih isi di dalam Alkitab kita? Apakah bumi itu berbentuk bulat? Nah, coba kita lihat ayat yang ini. Nah, ayat ini tuh menjelaskan atau mendukung bahwa bumi kita ini sebenarnya berbentuk bulat. Nah, bukan hanya ini saja loh, ada lagi contoh yang kedua. Contohnya itu seperti teori-teori yang mengatakan kalau bintang itu banyaknya itu tak terhitung di angkasa, di langit kita. Nah, benar nggak sih? Emang itu nggak terhitung? Kalau kita lihat secara kasat mata, ya emang nggak terhitung. Tapi kan kita juga butuh nih kayak dorongan yang pasti. Emang betul-betul nggak bisa terhitung nggak sih? Nah, contohnya ini ada juga dalam Alkitab yang mendukung bahwa statement ini adalah benar. Bintang-bintang yang ada di angkasa itu sebenarnya nggak bisa kita hitung, guys. Contohnya saja pada peristiwa Abraham, yang waktu itu Tuhan menyuruh Abraham untuk melihat ke langit dan menyuruh menghitung banyaknya bintang-bintang. Baru Tuhan itu mengatakan kalau segitulah banyaknya nanti keturunanmu. Ya berarti artinya itu kan nggak bisa dihitung, guys. Banyak sekali sampai saat ini banyak sekali keturunan Abraham, ya kan? Nah, ayat ini tuh terdapat dalam kitab ini.
Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa buka sendiri ya guys, karena kan ini hanya singkat aja, tampilan singkat. Untuk membaca lebih jelasnya buka dari kita masing-masing. Nah, ini merupakan sebuah materi tentang ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu remaja Kristen. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk ke topik yang kedua, yaitu remaja Kristen. Nah, apa sih itu remaja? Kita harus perlu tahu juga ya nih, supaya nggak ada kesalahpahaman dalam memahami materi ini. Nah, jadi remaja itu merupakan seorang anak, atau mungkin kita bisa menggunakan kata masa remaja ya. Masa remaja ini merupakan sebuah masa yang dialami oleh seorang anak-anak yang ingin beralih dari anak-anak menuju dewasa, atau mungkin ini bisa kita kenal dengan pubertasnya. Nah, jadi remaja ini sebenarnya banyak ya ditandai. Remaja ini bisa ditandai mulai dari perubahan fisik seperti pada laki-laki, umumnya itu suaranya memberat, atau mungkin timbulnya jakun di leher mereka, dan banyak lagi. Sedangkan perempuan, contohnya saja, yang pertama seperti datangnya bulan, dan yang kedua suara melengking, pinggul membesar, dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan perubahan fisik. Namun sebenarnya masa remaja ini bukan hanya perubahan dari segi fisik saja. Perubahan seorang yang dikatakan dalam masa remaja itu pasti mengalami perubahan karakter. Nah, perubahan karakter ini ya misalnya saja nih, seseorang yang dahulunya mungkin dia merupakan orang yang ceroboh atau gampang bimbang nih dalam mengambil keputusan. Nah, dalam masa remaja inilah karakter tersebut akan berubah. Misalnya dia semakin dewasa, dia semakin paham sebenarnya keputusan apa yang harus dia tentukan. Nah, kemudian masa remaja ini tuh sebenarnya bukanlah masa yang stabil, bukanlah masa yang tenang-tenang aja. Tapi dalam masa remaja inilah terjadi yang namanya pergejolakan. Karena apa? Karena pergejolakan ini disebabkan oleh si remaja tadi yang ingin mencari jati dirinya. Nah, dari pencarian jati diri inilah yang berhubungan tentang ilmu pengetahuan tadi. Mau tahu apa hubungannya? Jangan di skip ya, kita masuk ke scan berikutnya. Nah guys, kita udah masuk nih ke materi yang paling intinya nih. Hubungan dari si ilmu pengetahuan dengan si remaja Kristen. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, kalau remaja Kristen itu pasti kan ada mengalami namanya masa remaja. Nah, masa remaja inilah yang dimana mereka mengalami pergejolakan yang membuat mereka tidak stabil. Nah, sebenarnya pergejolakan seperti apa sih? Sebenarnya pergejolakan yang dialami itu ialah seperti saat mereka mencari tahu jati diri mereka sendiri. Nah, posisi inilah yang lumayan membahayakan bagi mereka semua, dimana mereka pasti ingin mencari tahu siapa sih sebenarnya jati diri gue ini sebenarnya gimana sih orangnya, gue harus apa, gini. Bahkan banyak sekali timbul pertanyaan dalam kepala mereka, dan karena kebingungannya lah mereka akan sangat mudah terpengaruhi oleh hal-hal buruk yang ada di luar. Nah, jadi kita kembali ke ilmu pengetahuan tadi. Ilmu pengetahuan itu pasti setiap masanya akan mengalami yang namanya perkembangan. Nah, bisa saja ilmu pengetahuan ini akan berbaur negatif apabila ditempati oleh si remaja yang bersifat atau cenderung negatif. Gimana sih maksudnya? Kok nggak paham ya? Nah, jadi maksudnya gini guys, kita menggunakan ibaratkan saja. Ibarat nih ada sebuah remaja. Nah, remaja ini tuh kan masih labil ya, dia nggak tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah, kemudian ada suatu perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya si remaja ini mengambil atau memahami ilmu pengetahuan ini, namun karena sikap kelabilannya itu, dia pasti nggak bakal bisa mengkontrol ilmu pengetahuan yang diketahui dia, sehingga ilmu pengetahuan ini cenderung akan bersifat negatif. Nah, jadi sebenarnya inti hubungan mereka ini adalah dari pengendalian. Kita ini udah disediakan tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan yang perkembangannya sudah lumayan pesat ya guys. Nah, jadi kita sebagai remaja, masa remaja yang mungkin kita masih mencari jati diri, kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap ilmu pengetahuan ini. Nah, jadi kita pasti penasaran kan, apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai remaja Kristen dalam menghadapi ilmu pengetahuan. Tadi kan aku bilang kalau pentingnya itu pengendalian atau penggunaan ilmu pengetahuan bagi remaja. Kenapa sih?
Emangnya bisa ya menimbulkan hal negatif kalau nggak dikendalikan dengan baik? Bisa. Contohnya saja dalam mengendalikan smartphone kita nih guys. Smartphone ini kan pasti ada sosial media. Nah, di dalam sosial media itu pasti ada situs-situs atau kayak apa ya namanya, perkumpulan-perkumpulan yang menjual suatu barang. Nah, kalau misalkan si remaja tadi itu nggak mengendalikan ilmu pengetahuannya dengan baik dalam memakai sosial media, dia bisa aja nih memesan barang tersebut di online shop itu atau kayak toko-toko online, memesan barang dengan jumlah banyak. Namun pada akhirnya dia mungkin bisa saja menipu, kayak mengatakan kalau nggak jadi ya, nggak jadi, saya nggak jadi membeli, saya nggak jadi gini, atau mungkin dia mengasih alamat yang salah sehingga ya barang tersebut nggak dibayar. Nah, inilah yang merupakan contoh kesalahpenggunaan. Ini adalah kesalahpenggunaan ilmu pengetahuan tadi. Nah, jadi sebenarnya itu memang penting sekali pengendalian ilmu pengetahuan bagi remaja. Nah, jadi kita masuk nih ke intinya. Jadi gimana sih sebenarnya cara untuk mengendalikannya? Karena kan nggak semua nih ya, nggak semua remaja yang emang dia alurnya hidup lurus aja, dia nggak semua yang dia kehidupannya maju terus ke arah yang benar. Karena pasti ada remaja yang melenceng sedikit, dia cuma kayak coba-coba sebentar, sedikit aja, lama-lama ketagihan. Nah, caranya itu yang pertama itu harus diubah dari diri sendiri, dari niat mereka. Mereka harus memiliki kemauan atau niat untuk mengubah hidupnya. Jadi percuma aja kalau kita udah maksa nih, jangan gitu-gitu dong, kamu harus berubah gini. Itu nggak bakal mempan kalau hati dia nggak ada niat perubahan, dia nggak ada kemauan dan terus bersikeras. Kemudian yang kedua, setelah dari pribadi dia, harus didorong oleh keluarga. Keluarga juga harus mengajarkan hal-hal yang bersifat tentang kebenaran. Misalnya saja nih, dalam hal kekristenan, keluarga harus mengajarkan anak tersebut untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa sih mesti dekat dengan Tuhan? Karena sebenarnya apabila kita mempergunakan Tuhan, apabila kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti dalam menentukan sebuah pilihan atau jalan hidup, kita akan selalu mempergunakan Tuhan. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga jalan yang kita lalui itu nggak akan salah, nggak akan belok, kita pasti akan berada di jalan yang lurus dan benar. Nah, itulah pentingnya keluarga. Caranya gimana? Ya tergantung setiap keluarga ya. Misalnya seperti menyuruh remaja tersebut gereja, atau menyuruh dia selalu berdoa sebelum kegiatan, dan lain-lain. Kemudian setelah keluarga, itu yang peran pentingnya juga adalah masyarakat atau lingkungan sosialnya, tempat dia bergaul. Misalnya nih, kalau dia bergaul di tempat anak-anak yang sejalan dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan, pasti dia bakal berubah. Lah, kok bisa sih cuman berteman dengan anak Tuhan langsung berubah? Ya misalnya nih, kalau kalian hangout bareng nih, teman-teman kalian ini orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi pas kalian hangout, kalian tuh bakal mau makan. Sebelum makan, teman-temanmu ini pada berdoa duluan nih, berdoa terlebih dahulu. Otomatis kan mau nggak mau pasti perasaanmu membawamu harus berdoa. Karena kan nggak mungkin nih teman-teman mau berdoa, kau langsung mulai makan, kan itu kan nggak mungkin banget ya. Nah, jadi dengan hal inilah kita pasti akan berubah. Kita pasti akan mulai berdoa, mengikuti mereka, apa yang mereka lakukan kita pasti akan ikuti. Nggak mungkin kita mau melakukan suatu hal yang lain daripada mereka. Nah, inilah perannya. Jadi lama-kelamaan kita bakal berubah, lama-kelamaan kita bakal terbiasa dan melakukan hal ini secara terus-menerus. Sehingga kalau kita remaja Kristen sudah berada di jalan yang benar, sudah berada di jalan yang tepat, maka percayalah ilmu pengetahuan seperkembangan apapun, sebesar apapun perkembangannya akan bisa kita kendalikan dengan baik. Inilah merupakan inti dari materi ini. Jadi, kalau intinya secara simpel sih, remaja Kristen dengan ilmu pengetahuan, intinya gini, kalau ilmu pengetahuan ini berkembang secara pesat, pasti juga akan mengenai yang namanya remaja. Nah, ketika ilmu pengetahuan ini bertemu dengan remaja, ilmu pengetahuan ini bisa saja menjadi hal negatif, bisa saja menjadi hal positif. Itu semuanya tergantung pada si remaja Kristen. Oleh sebab itu, para remaja inilah yang harus ditempa, yang harus dilatih supaya bisa memilih jalan yang terbaik dalam menghadapi setiap keadaan yang ada. Jadi, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.